tes faktor kebetulan ya. Tapi ikut pilkada. Yang dari gayeng kan itu. Yang dari oke. Harus punya money. Harus punya apa namanya? Ability. Sudah di take down, hilang videonya. Hilang itu akunnya. Kalau udah akunnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kita Sebenarnya Podcast. Kita ngobrol lagi teman-teman dengan Mbak Fatma. Mbak Fatma hari ini bisa minta waktu. Iya. Ya. Bentar ya. Iya karena ya padat ya acaranya ya. Jadi kalau kita kemarin ngobrol di outstation, outdoor, sekarang mumpung ada di studio kita ngobrol di sini. Siap lah ya. Insya Allah ya. Kita nggak ngobrol ke topik penerbangan lagi ini. Kita sekarang sudah coba untuk menjadi seorang pengamat. Pengamat ya. Jadi pengamat. Pengamat. Ini seperti warung kopi. Ya. Jadi pengamat dari sudut warung kopi. Nah ini Mbak, ini agak menarik banget. Ini ada putusan. Nah, iya. Agak bicara-bicara hukum ya. Iya. Putusan MK yang lagi-lagi kontroversi nih. Ya, kemarin tuh pertama itu kontroversi pada waktu pemilihan presiden yang akibatnya menguntungkan salah satu paslon lah pasti ya. Dan itu ya udahlah nggak usah dikomentari, udah tahu sendiri itu ya. Dan ini sekarang ini mau pilkada nanti November ya, kalau katanya November itu ada putusan lagi Mbak. Gak tahu nih kenapa setiap ada pemilihan tertentu itu kok ada suatu putusan yang menguntungkan anak muda yang sebelumnya belum memenuhi syarat. Kok jadi memenuhi syarat ya? Gimana sudut pandang Mbak Fatma ini? Nah, jadi kok dirubah mendadak seketika ujuk-ujuk pada saat-saat yang ya mendekati limitnya. Ini kira-kira edition. ini limit time nih Mbak. Ini gimana Mbak? Nah, timer permit ya, pas time permit itu kok ada putusan MK. Ya. Nah ini ya kebetulan ketua MK-nya ini iparnya Pak Wiwi, Pak Jokowi. Jadi kemarin presiden ada yang menguntungkan jadi. Ini Mbak, kalau putusan-putusan yang ya memang secara konstitusi mungkin boleh-boleh aja ya. Ini ya. Direvisi. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi tanggapan Mbak Fatma kok pada waktu detik-detik itu kok ya time permit tadi kenapa baru muncul, kenapa nggak dari dulu? Kira-kira apa ya Pak menurut pandangan Mbak Fatma? Kebetulan aja. Kebetulan. Faktor kebetulan ya. Jadi Mbak bersama. Nah, ini Mbak Fatma lebih memilih di comfort zone. Komentarnya saya comfort zone ini karena ya saat-saat ini memang kalau kita ngomentari atau berkomentari harus hati-hati. Ada undang-undang ITE. Jadi menurut Mbak Fatma ini memang kebetulan ya. Jadi secara konstitusi kebetulan pas mendekati pilkada itu dirubah. Tapi pertanyaannya gini, ini dirubah kok ada seseorang yang mungkin menguntungkan anak muda lah ya tentunya. Nah, anak muda yang tadinya belum memenuhi syarat jadi bisa ikutlah karena ada perubahan itu. Apakah memang ini anak pengen memberi kesempatan anak muda? Kesempatan itu ditujukan untuk siapa saja. Siapa saja. Siapa saja yang memang berkenan untuk. Iya. Cuma sekarang pertanyaan gini. Jadi ini masa time permit tadi.
Kalau 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 orang belum menginginkan, mestinya next. iya. Cuma kalau saya, kalau Mbak Fatma di usia itu, Mbak Fatma harus mengikuti regulasi, harus jadi kader dulu. Iya kan? Kader naik kadernya jadi ini. Kalau kader nggak akan ikut berkader. Alah iya makanya kalau tidak sekarang jadi nggak ikut kader, tapi ikut pilkada. Nah dari gayeng kan itu, yang jadi rame kan, jadi kayak gitu. Karena ini Jadi, pemilihan langsung. iya. jadi memang betul. Diusung ya. Kalau kita ada kesempatan gitu, anak muda ya harus punya networking, harus punya money, harus punya apa namanya ability dan tadi harus punya kedekatan, Iya. bisa lompat. Jadi istilah lompatannya cepat ya, istilah lompat. Gitu ya. Kalau nggak punya duit, nggak punya network, Iya. ya udah nunggu jadi kader. Kader ini naik baru jadi petugas partai nanti Pak. Menjadi Apa itu? proses Proses kan, ikuti prosesnya. untuk puncak ya. Tapi untuk orang tertentu kan tidak perlu proses. Iya. Ya tadi yang punya, ya tadi punya apa namanya? Tapi prosesnya udah kelihatan Mas. Ya. Dari mudanya, Iya, dari harusnya gitu. mudanya, dari leadershipnya ya itu. Cuma ada kan gini. proses. Kalau ini pencalonan usianya terlalu muda, saya rasa belum cukup matang untuk menjadi pengalaman. Iya. Nggak punya pengalaman. Iya, karena pengalamannya mestinya relatif kurang ya. Tapi kalau Mbak Fatma lihat ada beberapa mungkin di pilkada atau pemilihan lain itu anak muda yang tidak perlu pakai jalur. Ya tadi kesempatan udah ada pakai jalur, ya mungkin ada sesuatu. Prosesnya melompat. Proses melompat. Ada yang proses naik tangga, ada proses melompat lagi. Ini yang proses melompat ini. Prosesnya ada orang-orang. Nah, itu dia. Kalau Sehingga itu bermudah. mempersingkat dan mempercepat dia. Ya mempercepat dan mempercepat. Itu perlu juga kalau pengen karya cepat-cepat, plus kayak plus garden ya harus pakai itu. Dan yang lebih penting lagi fulus ya. Nah, fulus itu juga bisa bisa mempercepat juga itu ya. Selain dari networking sama tadi backing ya. Tapi sebenarnya ngomong kayak gini kalau itu mengingkari apa namanya demokrasi enggak sih Mbak? Kayak gitu. Misalnya orang bypass dan lompat kayak gitu itu menurut Mbak Fatma sendiri ya. Ini kita ngobrol sendiri aja. Ini mencederai demokrasi ya. Proses alur demokrasi. Mestinya ya. Itu idealnya itu ya. Yang berarti yang lompat itu enggak ideal ya. Ini kebetulan. Kebetulan lagi. Jadi ini sekarang hati-hati. Bersamaan. Ngomongnya hati-hati teman-teman. Jadi itu kebetulan saja, waktu bersamaan saja. Itu sesuai dengan prosedur. Takut. Apakah Mbak Fatma takut kalau akunnya dibandit? Reputasi. Atau takut kalau video ini nanti diupload langsung di take down. Karena kemarin tidak ada yang kita takutkan untuk sebuah demokrasi. Yang ditakutnya kalau kita di take down itu. Karena pengalaman tuh. Ini kapan saya bagian dari demokrasi. Teman-teman sebuah pendapat. Ada yang teman-teman bikin sesuatu yang mungkin kontroversi akhirnya di take down, hilang videonya. Itu masih mending ya. Yang hilang itu akunnya. Kalau udah akunnya hilang. Ya, itulah demokrasi kita. Atau kalau akun hilang itu udah demokrasi lagi. Demokrasi. Jadi
Memang kesempatan-kesempatan itu ada, terutama orang yang punya profilet gitu ya. Punya profilet itu mudah sekali. Mau lompat ya. Profilet contohnya, aku anaknya pejabat tinggi, aku anaknya jenderal berbintang, itu profilet ya. Aku anaknya orang kaya, itu profilet sekali untuk bisa melompat. Nah, dan tanpa itu saya rasa agak sulit. Ya harus tadi step by step tadi harus mengikuti prosedur. Dia harus meniti karir di tempat itu untuk meraih simpati dari untuk bisa dicalonkan ya Pak ya. Tapi sekali lagi itu berbahagialah orang yang punya network, punya duit, profilis tadi bisa menggunakan kesempatan itu atau mungkin ya bisa mengubah MK. Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga kan bagus. Sama aja. Iya. Ini aman-aman, cari aman nih. kalau di keluarga atau di rumah tangga. Ini masih saya yang mau tak gitu tak teliti supaya keluar. Sekarang hati-hati banget nih. Oh, mungkin teman-temannya Mbak Fatma banyak yang kena. Ada akun tertentu yang kena hilang. Padahal akun Citra Skor ini baru merintis ya. baru merintis, baru dapat surat itu apa namanya? Surat. Pin AdSense aja baru berapa bulan yang lalu. Sekarang baru menemang gaji, tiba-tiba hilang ya. Takut Mbak Fatma. Harap-harap cemas. Gitu Pak. Jadi ini memang saya ngajak ngobrol itu ada tadi hubungan dengan kedua kali ini soalnya. Jadi Mahkamah Konstitusi merubah suatu keputusan yang bisa menguntungkan seseorang dalam tanda kutip ini. Gitu Pak. Ini sebenarnya nggak perlu Siapa itu? lebih Supaya aman ya Pak. Supaya aman. Ya udah kalau begitu kita tutup aja gitu. Kita cari lanjutkan di tema yang lainnya aja. Oke Pak, terima kasih ya kesempatan ini. Nanti kita bisa ngobrol di outdoor dan lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.